Halo guys, selamat datang di Sejuta Alur Film. Seperti biasanya kita akan membahas sebuah kisah dalam film. Kisah seorang wanita bernama Vikaria, dirinya kehilangan ibunya saat berusia 8 tahun akibat serangan senjata. Setelah kejadian itu, dirinya tinggal bersama ayah dan juga kakak laki-lakinya bernama Chris. Namun beberapa tahun kemudian, Vi malah harus kehilangan kakaknya karena dirinya bekerja untuk Kango. Hal ini juga membuat ayahnya menjadi sedih. Dan dirinya juga harus membiayai hidup mereka dengan bekerja siang dan malam hari. Bagi Vikaria, kematian adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Saat kakaknya tiada, Vi mengambil jasadnya dan kemudian membawanya ke lab rahasia miliknya dan berusaha untuk menyembuhkan kematian kakaknya itu. Bahkan di sekolah, Vi tak segan untuk beradu argumen dengan gurunya yang menentang mengatakan jika kanker adalah penyakit. Sedangkan bagi Vi, kanker adalah penyebab kematian, dan kematian bisa disembuhkan. Hal ini menjadi besar dan membuat Vi harus dilaporkan kepada polisi. Saat itu bukannya menghentikan putrinya, ayahnya sangat percaya jika anaknya itu tak sepenuhnya salah. Dirinya hanya meminta gurunya untuk memahaminya, karena dirinya juga masih anak-anak. Pada akhirnya gurunya pun tak bisa banyak melawan dan hanya diam. Beberapa waktu dihabiskan Vi untuk menjalankan penelitiannya ini. Bagi mereka kulit hitam sering banyak kejadian yang mengucilkan mereka, bahkan saat itu Aisyah yang merupakan istri dari kakaknya masih terus mencari di mana jasad dari Chris, suaminya itu. Dirinya tak habis pikir bagaimana mereka kulit hitam sangat diasingkan dan juga dibenci. Aisyah juga memiliki dua anak lainnya bernama Freeman dan juga Jada. Bahkan Jada sering menyebut Vi sebagai ilmuwan gila. Vi tak pernah membagikan pekerjaannya itu dengan siapapun. Dirinya bahkan menyatukan kembali bagian-bagian keris yang telah rusak untuk disambungkan kembali. Sampai suatu ketika, dirinya melihat adanya keributan dan itu membuat seorang anak bernama Jerome harus tiada. Di depan mata Vi, dirinya melihat bagaimana polisi berusaha membuat jantungnya tetap berdetak dengan menggunakan kejutan listrik. Melihat hal ini membuat Vi mendapatkan ide dan dirinya membuat alat yang bisa memicu listrik besar. Awalnya Vi telah berhasil membuat jantung Chris kembali berdetak. Dan hal ini yang membuatnya meyakini jika kematian saudaranya itu bisa disembuhkan, dan benar saja saat kejutan besar listrik dinyalakan, hal ini pun membuat saudaranya ini bangkit kembali. Walaupun dengan keadaan yang buruk. Saat itu Vi diserang dan saat dirinya sadar semuanya telah berantakan dan Chris tak ada di sana. Pada hari berikutnya Vi kembali memeriksa dan akhirnya dirinya menemukan Chris. Saat itu Chris hanya mengikutinya dan Vi membawanya untuk mengambil obat-obatan milik Kango. Dan saat itu kebetulan terlihat oleh rekannya dan rekannya berusaha untuk menghentikan mereka. Melihat Vi dalam bahaya, Chris menyerang balik dan membuatnya sekarat. Saat itu Vi pun langsung kembali pulang. Kabar tentang terlukanya Curtis membuat Kango tak tinggal diam. Dirinya malah meminta Vi untuk jujur siapa kawannya itu. Tapi di sini Vi tak mau mengatakannya. Beruntung saat itu Curtis masih dalam perawatan dan Vi hanya diberikan hukuman untuk membantu bisnis kotor mereka. Jamal sendiri menegaskan jika Curtis mati maka Vi yang akan menanggung akibatnya. Setelah beberapa saat Vi tak melihat keberadaan dari Chris, monster yang diciptakannya itu. Ternyata Jada sendiri sepertinya telah bertemu dengan Chris, dirinya bahkan telah dekat dengan Chris. Bukan hanya itu, di rumah mereka ternyata Chris membuat lubang yang mana membuatnya bisa berkomunikasi dengan Jada dan bisa melihat keluarganya. Dengan beberapa hari berlalu, Chris sering melakukan penyerangan terhadap beberapa polisi. Polisi yang melihatnya pun menganggapnya sebagai monster. Dan bukan hanya itu, geng dari Kango sendiri masih terus mencari pria yang menyerang teman mereka. Saat itu bahkan Jamal pernah bertemu dengannya dan beruntung Jamal berhasil lepas dari Chris, walaupun dengan luka yang cukup besar di lehernya. Jada sendiri sering menyindir Vi dengan mengatakan jika dirinya adalah pencuri mayat. Dan Vi juga sering melihat Chris yang akan menghampirinya dan selalu Vi berlari dari pria itu, bahkan menghindar darinya. Suatu ketika Aisyah mengundang semua keluarganya untuk makan bersama. Dirinya hanya ingin dekat dengan kakek dari anak-anaknya.
Saat mereka berkumpul, ayahnya begitu terus menceritakan tentang Chris, bagaimana dirinya juga sangat menyayangi anaknya itu, dan juga kelucuan-kelucuan yang menjadi kenangan mereka dengan Chris. Saat itu Jada tahu jika Chris sedang melihat mereka dari balik tembok mereka, dan Vi menyadari hal itu. Setelah selesai makan, Vi berusaha memeriksa labnya dan mengambil barang milik anggota Kango. Dirinya mengembalikan obat-obatan itu. Namun ternyata saat itu Jamal juga mendapatkan kabar jika Krustis telah tiada. Dan ini membuatnya kesal dan akan menyerang Vi. Tapi saat itu Kango menghentikannya. Ternyata Kango selama ini berusaha untuk menjaga keluarga dari Chris, dan ini membuat Jamal kesal dan menyerang Kango dengan pedangnya. Sedangkan di lain hal, saat ayah Vi melihat adanya bercak darah, dirinya pun memanggil Aisyah dan memeriksa. Sampai akhirnya dirinya membuka ruangan yang mana di sana dirinya melihat Chris. Chris memegang fotonya dan juga Vi. Saat itu ayahnya juga sempat menyebut namanya. Saat itu Chris berusaha mendekat, namun seketika ayahnya malah menolak jika pria di hadapannya bukanlah Chris. Hal ini membuatnya marah dan menyerang ayahnya sendiri hingga tiada. Bersamaan dengan itu, Vi juga berhasil lari dari Jamal dan pulang. Namun dirinya juga harus menerima kenyataan jika ayahnya telah tiada di depannya. Vi menangis dan menyesal saat itu dan meminta maaf. Tak lama Jamal pun kembali menemukannya. Kango sendiri berusaha membantu, tapi dirinya tak memiliki banyak kekuatan. Dan saat mereka tersudut, Chris muncul dan kemudian menyerang Jamal di depan mereka. Mereka pun berlari saat dikejar Chris. Kango tak habis pikir bagaimana Vi menciptakan monster seperti itu. Bagaimanapun mereka harus mengakhirinya sebelum banyak yang menjadi korban. Dan akhirnya Vi menemukan caranya dan dirinya akan kembali menggunakan kekuatan listrik untuk mengakhiri monster itu. Mereka membagi tugas di mana Vi lari dan menyiapkan alatnya di lab. Dan Kango akan mengambil satu alatnya lagi di kamar Vi. Saat itu Vi berusaha menyiapkan segalanya, bahkan ada Jada di sana. Chris yang menunjukkan tempat itu untuk Jada. Tak lama saat itu Kango datang, tapi dengan keadaan yang parah. Dirinya berhasil membawa alat itu. Dengan sigap dan cepat Vi membawanya dan menaruhnya di aliran besar listrik. Dirinya hampir terkejar oleh Chris, namun Vi berhasil masuk ke lab dan menunggu Chris. Dirinya juga meminta Jada untuk bersembunyi. Tak berselang lama Chris datang dan menyentuh alat itu. Dengan segera Vi menyalakan dan membuat Chris terkapar. Dirinya melirih sedih dan mengatakan dirinya adalah monster. Vi menolak hal itu dan mengatakan jika dirinya adalah Chris, anak dari ayah dan ibunya. Dan itu membuat Chris meneteskan air mata sebelum tiada. Ternyata Chris hanya mempercayai semua orang yang menyebutnya sebagai monster, dan itu membuatnya sakit. Ternyata apa yang dilakukan Vi ini mengakhiri semua keluarganya yang baru saja bersama mereka malam itu. Jada meminta Vi untuk menghidupkan mereka lagi sama seperti Chris. Awalnya Vi menolak, tapi setelah itu dirinya pun mencoba pada Aisyah dan itu berhasil. Aisyah mengenal dirinya dan tak memiliki keanehan apapun. Aisyah senang bayinya juga masih hidup. Saat itu Aisyah juga menanyakan di mana keluarga mereka yang lainnya. Dan disinilah Vi mengatakan jika keluarga yang lainnya akan segera datang pada mereka juga. Dan film pun berakhir.